Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Para muhibbin yang berbahagia, berjumpa kembali dengan kami dalam bincang santai bersama beliau, Dr. Kiai Ali Asyar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bincang santai saat ini, kita akan meminta beliau untuk menjelaskan dan juga beberapa kisah yang ada di dalam buku jenengan Gus. Di dalam kisah yang tertera di bawah Jam'ur Rasail, yaitu Imam Ghazali nggih. Di sana tertulis bahwa ada judul keikhlasan si miskin ketika bersedekah pada si kaya. Di mana dalam kisah tersebut ada tokoh yang namanya Pak Manto, itu tergolong orang miskin, tapi karena solidaritasnya dia memberikan sedekah walaupun 20.000 kepada Haji Usman, Gus. Dan Haji Usman itu walaupun orang kaya, ketika mendapatkan atau diberi sedekah 20.000 itu luar biasa bagi Haji Usman, Gus. Yang kami tanyakan ke jenengan, kisah apa yang bisa kami ambil dari kisah tersebut, di mana Pak Manto hanya bersedekah 20.000, tapi oleh Haji Usman dianggap luar biasa. Silakan. Terima kasih para muhibbin. Kisah yang ada di dalam buku kami yang judulnya Cermin Bening Kehidupan. Salah satunya adalah nilai sedekah. Ada orang miskin namanya Pak Manto menjenguk Pak Haji Usman, orang yang kaya raya yang sedang berada di rumah sakit. Nah, Pak Manto ini membawa amplop yang isinya 20.000, itu nilai kerja sehari. Diberikanlah kepada Pak Haji Usman, dan itu sangat membuat Pak Haji Usman terketuk hatinya dan terharu, karena orang seperti Pak Manto ini untuk mendapatkan 20.000 itu harus bekerja selama 1 hari penuh. Sementara bagi Pak Haji Usman uang 20.000 itu tidak ada nilainya. Tapi Pak Manto berkenan untuk memberikan kerja sehari, hasil kerja sehari kepada beliau. Nah, ini yang kemudian menjadikan hatinya Pak Haji Usman itu terbuka. Inspirasi yang bisa kita ambil bahwa sampai kapanpun yang namanya infak, sedekah, zakat itu sangat bermanfaat. Makanya zakat, infak, sedekah itu selalu bergandengan dengan kewajiban melaksanakan sholat. Karena di dalam zakat, infak, dan sedekah itu ada distribusi ekonomi kepada pihak lain. Jadi ekonomi ini tidak ngendon kepada salah satu orang, yang itu akan mengakibatkan banyak mudarat, mengakibatkan inflasi, mengakibatkan kecemburuan sosial, menyebabkan pertengkaran, menyebabkan rasa sombong bagi si kaya, dan seterusnya. Maka Islam sangat menekankan kewajiban zakat dan keutamaan infak dan sedekah. Nah, sedekah itu ada 2. Yang pertama ada sedekah berupa benda atau materi, ada sedekah yang tidak berupa benda atau imateri. Bisa berupa nasihat, bisa berupa wajah yang ramah, bisa berupa senyuman, dan yang paling utama itu adalah sedekah ilmu pengetahuan. Nah, sedekah yang kedua ini untuk zaman-zaman saat ini itu lebih utama daripada sedekah benda. Sedekah berupa duit, berupa benda itu ibarat memberi ikan. Sementara sedekah dengan ilmu pengetahuan itu sama halnya dengan memberi kail. Bagus mana? Dua-duanya diperlukan. Orang pegang kail tapi tidak makan ya lapar. Tapi kalau hanya diberi ikan terus, maka orang itu akan tumpul daya kreativitasnya. Maka dua-duanya harus diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi
ilmu pengetahuan, sedekah berupa ilmu pengetahuan itu juga sangat bermanfaat dan lebih utama karena bisa untuk jangka panjang. Bagaimana caranya sedekah ilmu pengetahuan? Bisa dengan mengajar, bisa dengan menyekolahkan seseorang, anak-anak yatim yang tidak mampu, anak-anaknya orang fakir miskin, itu bisa kita sekolahkan, kita menjadi orang tua asuh. Dan itu adalah sedekah yang luar biasa karena kemiskinan itu bisa dientaskan, caranya adalah dengan jalur ilmu pengetahuan. Orang miskin itu bukan persoalan dia kurang harta, tapi juga persoalan cara hidup, cara dan seterusnya. Karena mohon maaf, kadang orang miskin ini rumahnya sudah tidak bagus, itu joroknya luar biasa. Nah, ini bisa ditanggulangi dengan ilmu pengetahuan. Kalau seperti itu Gus, sedekah itu tidak hanya terpaku dengan uang, kemudian makanan seperti itu, Gus. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering dawuh, senyumlah, senyum itu sedekah. Ucapkan salam, karena salam itu doa yang baik dan itu juga sedekah. Tapi lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka kepada orang yang bekerja keras. Sangat suka kepada orang yang bekerja keras. Rasul pernah memberi kapak kepada seorang pemuda yang masih gagah. Ini kapak, cari kayu di semak-semak sana. Kemudian kayu itu bisa kau jual di pasar. Itu akan menumbuhkan daya kreativitas. Nah, bagi orang-orang yang masih segar, hindari meminta, karena sebaik-baik meminta itu masih lebih bagus memberi. Nah, memberi ilmu pengetahuan itu jangan diartikan hanya sekolah di sekolah formal. Tidak. Sekolah non formal boleh, kursus-kursus keterampilan juga boleh. Itu semua ilmu pengetahuan yang nantinya akan membuka cakrawala berpikir dan juga dengan wawasan yang luas itu akan mendatangkan uang. Oke. Kembali ke cerita tadi Gus tentang Pak Manto dan juga Haji Usman. Di sana ada sebuah nilai 20.000, di mana bagi Pak Manto itu kan hasil kerja sehari, sementara bagi Haji Usman mungkin itu hanya secuil dari hartanya. Kemudian kalau seperti itu, bagaimana sebenarnya nilai sedekah itu? Apakah dilihat dari nilai nominalnya atau nilai kerja-kerja yang lain? Disesuaikan dengan levelnya orang. Jadi bagi orang yang kaya raya, maka sedekah uang 1 juta itu nilainya tergolong kecil. Tapi bagi orang yang tidak berpunya, sedekah 20.000 itu nilainya besar, karena itu nilai kerja sehari penuh. Nah, kita juga jangan hanya asal bersedekah. Yang lebih bagus, sedekah itu harus diberi sentuhan manajemen yang modern. Jadi zakat, infak, sedekah itu boleh dan sah dibagi secara sendiri-sendiri. Tetapi akan lebih bagus kalau kemudian diserahkan kepada badan-badan amil zakat yang sudah banyak di Indonesia. Itu akan lebih terprogram, lebih terstruktur, dan manfaatnya itu akan lebih terasa. Ini sentuhan manajemen. Kalau seperti begitu Gus, ini kan ada juga beberapa penjelasan bahwa sedekah itu tidak boleh ditampakkan. Kemudian sedekah lebih utama sembunyi-sembunyi. Itu implementasinya bagaimana sebenarnya Gus terkait sedekah? Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa sedekah itu saking bagusnya sedekah ditampakkan juga bagus untuk memberi motivasi kepada orang lain, sembunyi-sembunyi juga bagus. Jadi dua-duanya itu bagus. Tapi saya lebih setuju untuk diberikan sentuhan manajemen supaya terorganisir. Nah, mengenai sedekah sirri, sedekah yang tersembunyi, itu juga harus kita lakukan sebagai bagian dari pembelajaran hati. Contoh, ayolah kalau kita
beli bensin misalkan jangan kepada pedagang yang sudah besar dan tokonya besar. Cari toko-toko bensin eceran. Siapa lagi? Ya kalau enggak kita yang akan beli. Kalau kita beli kepada Pak Sayur yang sedang keliling kampung, jangan sekali-kali ditawar karena itu labanya hanya 1.000-2.000. Masih kita tawar, kasihan karena mereka mengumpulkan untung sedikit demi sedikit. Beda dengan pemodal-pemodal besar yang mendirikan minimarket, mendirikan plaza dan lain sebagainya. Itu termasuk tindakan-tindakan yang bagus. Tindakan seperti itu juga bagian dari sedekah. Jadi sedekah tidak hanya memberi nominal 10.000 kepada A ke B, tapi kelakuan kita atau tindakan kita membeli sayur itu juga bagian dari sedekah. Iya, sedekah yang paling tersembunyi itu membeli. Jadi dengan membeli kepada saudara kita, kepada toko-toko yang ada di kanan kiri rumah kita, itu sama dengan memberi keuntungan mereka walau 1.000, dan itu lebih menjaga harga diri mereka. Kalau kita memberi langsung itu kan sepertinya ada harga diri yang tersentuh, tapi kalau kita dengan membeli itu levelnya sejajar. Jadi sedekah yang paling tersembunyi itu dengan cara memberi. Dan ada banyak bahkan ribuan ragam sedekah yang dipaparkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membuang duri dari jalan, menyingkirkan duri dari jalan, kemudian mengingatkan teman kita yang salah. Dan di dalam bernegara ini termasuk sedekah lagi, kita protes atau mengingatkan kepada para pelaksana negara yang salah. Contoh, kita masuk kepada pasar, ke dalam sebuah pasar yang sangat kumuh. Cobalah cari kantornya, kemudian ingatkan, Pak, ini kumuh sekali pasar ini. Apa masalahnya? Apa tidak pernah dievaluasi dengan pihak-pihak terkait? Ini bagian dari sedekah berupa kritikan. Sebab kalau masyarakat semuanya cuek, maka penyelenggara negara ini juga kadang tidak tergerak hatinya. Oke, terima kasih Gus atas penjelasan yang luas tentang sedekah dan hal-hal yang berkaitan dengan sedekah tersebut. Kita cukupkan dulu sampai saat ini dalam bincang santai saat ini. Pemirsa, demikian tadi penjelasan beliau tentang sedekah dan hal-hal yang kadang kita anggap itu hal sepele, ternyata ada nilai yang sangat tinggi sekali di dalamnya. Sampai jumpa dalam bincang santai selanjutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.